kalau ngelihat permainan semalam ya, Mbak. Kalau dari permainan sebenarnya kita masih bisa mengimbangi tuh. Nggak kayak pas lawan Uzbekistan. Oh ya. Jadi saat semifinal kemarin kan kita lawan Uzbekistan. Dan di situ bener-bener ancur-ancuran mainnya. Lawan Jordania tuh kita udah main enak tuh. Dan akhirnya bisa menang 1-0 ya. Lawan Jordania kita dapatlah 3 poin tuh. Dapat 3 poin. Terus pertandingan ketiga lawan Australia. Lawan Australia main cantik banget. Berat ya kayaknya hari ini ya. Berat. Jamaah yang kurang berbahagia mungkin kita. Jamaah kurang berbahagia di hari Jumat. Padahal aku udah siap-siap udah siap-siap meme timnas gitu menang kan. Kan kalau kita menang kan harus sombong kan, harus sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan Farid Kael. Farid Kael. Nama panggung ya? Ya, nama Instagram. Oh, nama Instagram. Kael dari? Kaeliana. Kaeliana. Jadi biar singkat aja. Kayak nama-nama Jerman gitu ya. Oh iya. Kael. Ya biar agak keren dikit lah. Oke. Oke, kita nih sekarang mau ngebahas yang lagi hype, lagi viral karena kita sekarang syutingnya, tagnya ini tanggal 3 Mei 2024. Nah, semalam ini ya ada ada apa ini namanya? Pesta rakyat apa nih? Seumpamaan apa nih? Semacam musuh bersama masyarakat sih. Musuh bersama masyarakat. Jadi masyarakat kita tuh digabungkan ketika ada musuh bersama. Oh gitu. Salah satunya tidak terpecah belah ya. Mau dari pendukung paslon ini atau paslon tengah gitu kan. Semua berkumpul mendukung timnas. Kita mau ngobrolin tentang timnas nih. Yeah. Dan semalam jam 11. Kick off jam 10:30. Oh, jam 10.30 berarti ya. Itu pertandingan antara timnas dan lawan Irak. AFC AFC Cup U23. Oke. Coba diceritakan gimana nih. Kalahnya bagaimana? Aduh. Pedihnya bagaimana? Gemesnya, gregetannya. Aduh. Jadi ini sekarang kita mendatangkan komentator. Tapi bukan Bung Toel ya guys, jangan dihujat saya. Saya pro STY kok, santai. Sintayong, STY. Ya, Sintayong. Saya mendukung kinerja dari coach yang sekarang. Oh ya, sebelumnya kita tepuk tangan dulu ya. Kayaknya untuk timnas. Keren sih, keren. Pelatihnya juga, coachnya Sintayong. Terima kasih. Ya, kalau ngelihat permainan semalam ya, Mbak. Kalau dari permainan sebenarnya kita masih bisa mengimbangi tuh. Nggak kayak pas lawan Uzbekistan. Oh ya. Jadi saat semifinal kemarin kan kita lawan Uzbekistan. Dan di situ bener-bener ancur-ancuran mainnya. Kenapa? Kalau boleh tahu nih dari pendapatmu ya. Yeah. Kenapa nih? Kalau dari lihat Dari timnas Uzbekistan sendiri. Jadi di selama putaran final AFC U23, Uzbekistan itu belum pernah kegolan. Bayangin se-overpower apa. Dan bisa mencetak gol saat itu 12 gol. Jadi nggak pernah kegolan, ngegolin 12 gol. Dan ngelawan Indonesia. Nah, kalau secara permainan sebenarnya Indonesia di AFC U23 ini menurutku permainan paling enak dilihat. Oh, cantik gitu mainnya. Ya, mulai dari saat melawan Qatar. Nah, ini nih negara kafar nih. Kita kalah mungkin gara-gara kita bisa salahin wasit, Mbak, di situ, Mbak. Oh. Ya, saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Shit, Nah, dari keputusan wasit itu di pertandingan pertama bener-bener kayak apa ya? Misal kartu merahnya siapa? Si wasit. Siapa, Mas? Ya Rizky Ridho ya. Itu tuh kan 2 kartu kuning. Itu sebenarnya pelanggaran, nggak kena. Ivar Jenner. Oh, si Qatar. Ya kan, Ivar Jenner itu, Mbak. Dia dapat 2 kartu kuning. Kalau 2 kartu kuning kan otomatis kartu merah. Dan pelanggaran itu tuh sebenarnya pelanggaran enteng banget. Cuman nggak tahu kenapa dikeluarin kartu merah. Dan banyak keputusan-keputusan di pertandingan pertama tuh saat melawan Qatar emang
kelihatan banget lah memihak. Oh, tidak independen nggak ini ya. Makanya nggak netral dianya. Makanya masyarakat kita langsung silaturahmi ke IG wasitnya. Silaturahmi. Walaupun itu nggak tahu IG wasitnya real apa enggak. Yang penting kita komen dulu aja. Oh. Ya biasalah ya. Netizen tuh begitu. Netizen. Seru pokoknya. Ya. Terus pertandingan kedua itu kita lawan Jordania. Nah, lawan Jordania tuh kita udah main enak tuh. Dan akhirnya bisa menang 1-0 ya. Lawan Jordania kita dapatlah 3 poin tuh. Dapat 3 poin. Terus pertandingan ketiga lawan Australia. Lawan Australia main cantik banget, bener. Itu selama saya melihat permainan timnas itu permainan paling cantik. Oh, lawan Australia nih. Ya, berani megang bola, nggak kayak dulu ya. Long ball. Bikin saya muak nontonnya. Nah, kalau sekarang tuh enak, berani megang bola, oper-oper sana sini, setupnya oke, dan menang 1-0. Ya, langsung kan dapat 6 poin tuh, langsung maju ke babak 8 besar. Nah, 8 besar kita melawan salah satu tim terkuat di Asia termasuknya, itu Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan tuh sebenarnya aku nggak terlalu yakin sih. Karena Korea Selatan termasuk negara kuat kan. Dia bahkan nggak pernah absen masuk Olimpiade selama berapa tahun ya. Intinya lama banget lah. Jadi rekornya tuh dia selalu masuk Olimpiade di main bolanya. Tapi karena timnas Indonesia sekarang berhasil memutus rekor dari Korea Selatan. Gitu. Itu keren sih. Langsung dijegal ya, langsung dihadang nih ya. Akhirnya Indonesia yang menang. Nah, selanjutnya terus masuk ke semifinal. Wah, itu mungkin dari teman-teman ikut nobar juga kan ya. Di mana-mana ngadain nobar. Iya, benar. Soalnya itu udah puncak nih ya, udah menang. Semua warkop kayaknya membuka nobar. Nah, itu. Semua warkop. Semua nobar kos-kosan ya, terutama kos-kosan Putra tuh. Rame banget. Euforianya udah puncak banget lawan Uzbekistan, tapi ya gimana lagi? Uzbekistan di situ ya, ini ya terjegalnya ya. Ya 2-0. Ya walaupun kita masuk ke perebutan juara 3 yang semalam ini. Ya yang semalam sama Irak ini posisi ketiga. Ya posisi ketiga. Kita ya itulah udah kita udah ngegolin dulu jadi Mbak. Kita ngegolin dulu dari katanya ya menit-menit yang awal malahan ya katanya ya. Kita Ivar Jenner tuh kalau aku bilang menit ke-11 katanya ya. Gol pertama. Toni Kroosnya Indonesia. Jadi umpan-umpannya dan syuting-syutingnya tuh oke banget dari tengah, dan terbukti semalam bisa mencetak golnya sangat cantik dari tengah, gol 1-0. Terus ya gol pertama Irak mungkin ada kesalahan dari pemain kita sendiri. Kayak Hernando itu terlalu interceptnya kurang baik. Lalu ada Arhan yang malah diem. Jadi golnya Qatar kan sundulan, ada kemelut di depan gawang. Arhan malah diem nih, duel bola atas kan. Ya udah pemain Irak tinggal nyundul. Nah itu tanpa perlawanan karena ada dia. Oh gitu. Ya, jadi mungkin dia terpana kali ya, atau tersebeh. Kaget sih udah. Kayak aduh besok podcast nih mau pakai baju timnas kan menang. Iya. Yang kaget siapa? Lu apa? Nah. Terus, gitu ya. Terus gol kedua, gol di extra time. Jadi kita udah bisa nahan imbang sampai 90 menit. Tapi di extra time kita malah kecolongan. Jadi ya udahlah 2-1. Dan waduh menyedihkan. Kebetulan semalam aku juga ikut nobar kan. Itu ngamuk semua. Untung TV-nya selamat nggak? Untung ada yang lempar sih. Untung proyektor ya, layar ya. Oh gitu ya. Banner. Nah, kalau kain TV, dia. Ya kain. TV mungkin udah rungkat. 2-1 kalah. Ya. Tapi so far permainan timnas perlu diapresiasi. Oh iya, keren timnas ya gitu. Ini kalah dengan Irak bisa tidur semalam atau masih kepikiran gitu? Aduh. Sebenarnya berat ya, apalagi besoknya aku harus ngantor gitu. Timnas kalah, besok Jumatan. Berat ya, kayaknya hari ini ya. Berat. Jamaah yang kurang berbahagia mungkin kita. Jamaah kurang berbahagia di hari Jumat. Ya, padahal aku udah siap-siap udah siap-siap
meme timnas gitu menang kan. Kan kalau kita menang kan harus sombong kan, harus sombong. Sekali-sekali lah ya. Iya, kapan lagi. Cuman ya nggak apa-apa. Nah, karena jadi untuk masuk ke putaran final di Olimpiade itu kita harus ngelawan siapa nih? Enggak, kalau di sebenarnya kita bisa langsung, cuman harus juara 1 2 3. Kebetulan semalam kita kalah kan. Kalah posisi ketiganya. Ya, tapi kita masih ada kesempatan ada terbuka kesempatan. Harapan masih ada. Ya, masih ada harapan di babak playoff. Playoff. Itu melawan salah satu negara dari Afrika. Kalau nggak salah tuh Gini, namanya tuh Gini. Mungkin kalau penyebutan saya salah ya. Mungkin ada viewers yang bisa membenarkan di kolom komentar. Ya, kalau nggak salah tuh Gini. Ya, Gini U23 kita akan lawan timnas Gini. Kalau yang menang kita langsung ke Olimpiade Paris. Oke, gimana nih kira-kira estimasinya untuk melawan si Afrika Gini ini tadi? Kalau kita lihat negara-negara Afrika ya, negara-negara Afrika kan biasanya mengandalkan otot. Bisa ya kita lihat sendiri. Iya. Gimana kuatnya secara fisik ya. Nah. Tapi pemain-pemain Indonesia juga fisiknya bagus-bagus ya sekarang. Oke. Karena tinggi-tingginya juga. Ya. Kalau yang saya lihat dari berita, timnas sekarang tuh emang mengandalkan salah satu aspek yang dilihat saat mencari pemain itu tinggi badan. Ya. Karena kalau kita mau bersaing di internasional itu salah satu aspek yang penting. Iya, postur tubuh ya. Postur. Makanya juga di dalam timnas pun sangat menggembleng tuh fisik. Kita ya jangan sampai kalah lah. Kalau lawannya cuman Myanmar. Oh gitu ya. Berarti ini Kamboja, sekarang tinggi badan Thailand. Tandanya sekarang tinggi badan juga diperhitungkan. Kalau untuk masuk timnas loh maksudnya. Ya, untuk masuk timnas. Jadi ada nanti kayak palang yang lewat gak boleh harus lebih dari palang. Nah itu gak bercanda. Kayak di Tarkam. Tarkam. Oke. Terus lawan Gini tadi ya? Lawan Gini. Ya kalau dari fisik, kalau dilihat dari permainan kemarin sebenarnya pemain timnas Indonesia itu kalau dari fisik masih kuat lah, nyampe mungkin 70 menit. Nah masalahnya kita harus punya pemain pelapis yang sama kuatnya. Jadi ketika udah capek nih, mungkin udah 70-80 ya, bisa kita ganti dengan pemain yang sama bagusnya. Nah masalahnya nggak semua pemain tuh punya kualitas kayak Ivar Jenner, kayak Justin Hubner. Itu mungkin salah satu pemain yang paling ngangkat timnas Indonesia sekarang. Jadi ya kalau fisik perlu kita perbaiki sih, maksudnya perlu ditingkatkan. Apalagi lawannya Gini yang udah tahu sendiri kan Afrika larinya, dia kayaknya latihannya juga dikejar citah kayaknya tuh. Iya. Kenceng-kenceng banget. Ya kalau apa kita babi hutan nih. Kenceng juga soalnya. Harimau Sumatera. Iya kalau Afrika tuh benar-benar ya luar biasa itu. Dari langkahnya juga panjang-panjang dia. Kalau dari market value-nya, jadi market value tuh harga pemain di timnas tersebut. Itu aku lihat berapa ya? Kalau Indonesia kan kalau nggak salah nih, itu 30 miliar euro atau apa gitu, aku lupa. Mungkin nanti bisa dibenerin ya di kolom komentar. Nah kalau Gini tuh jauh di atas kita. Jadi pemain-pemain mereka tuh emang pemain profesional yang udah main di luar liganya Gini itu sendiri. Ada yang di Eropa dan lain-lain. Jam jadi, terbangnya udah lain. Jam terbang tuh udah harus mentalnya juga udah jadi ya, mental lapangannya udah beda ya. Jadi ya perlu latihan keras nih satu pertandingan ini kita bisa mencetak sejarah ada di Olimpiade kalau terakhir itu kalau nggak salah tahun berapa gitu kita masuk, udah lama banget lah mungkin sebelum G30. Allah, jauh bener. Nah itu jauh banget. Saya aja belum lahir tuh berarti. Berarti ini Olimpiade tahun 2024 ya? Ya 2024 di Paris. Di Paris itu di bulan apa ya? Kurang tahu sih aku. Bulan Juni ya? Kabarnya ya? Juni apa Juli gitu ya? Kalau aku kurang tahu sih. Mungkin nanti kita bisa lihat ya. Intinya di tahun 2024. Tahun ini. Tahun ini gitu. Kan kalau misalnya kalau benar itu Juni
Deket dong. Iya, deket ya. Sekarang sudah Mei. Iya. Bulan depan berarti. Nah. Jadi persiapannya semakin ketat itu. Harus. Kita ya semoga aja pemain-pemain sekarang itu yang kalau aku lihat tuh pemain yang emang ngangkat banget. Itu ada Justin Hubner, Rizky Ridho, terus ada Nathan yang semalam main cantik banget. Terus ada Rafael Strike. Itu semoga saat playoff besok bisa ikut timnas. Soalnya ada juga yang karena AFC ASEAN kemarin itu dan Olimpiade ntar itu nggak masuk kalender FIFA. Oh gitu. Jadi klub-klub di Eropa sana itu sebenarnya nggak mewajibkan untuk melepas pemainnya ke timnas karena bukan kalender FIFA. Jadi semoga ya kayak kemarin aja tuh siapa? Nathan Chuaon itu sebenarnya nggak diizinkan sama klubnya di Belanda. Tapi karena kita main lobby kan, ngelobbing sama di komen IG klubnya Nathan. Wah, isinya masyarakat Indonesia semua, netizen Indonesia semua ngemis untuk meminta melepas Nathan. Belanda nih. Ya. Kita ke company mana? Londo mana? Makanya ada yang komen nih. Mau nggak saya tukar dengan 2 ton rempah-rempah gitu. Ada aja emang. Iya. Ingat zaman kolonial berarti ya. Iya. Company. Ya itulah, semoga bisa sih playoff lawan Guinea menang. Amin. Mudah-mudahan sukses ya. Iya nih. Terus ini sekarang kita ke perkembangan timnas nih. Oke, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Karena kita udah ngobrolin tentang kekalahan kemarin ya. Iya kemarin bener ya. Semalam. Dan sebelumnya dengan Uzbek ya. Iya, lawan Uzbek. Mudah-mudahan yang ini menang deh gitu semoga, ya. Next ini. Kayaknya kalau menang kamu kesini lagi deh. Semoga menang dulu ya. Menang dulu. Baru kesini ya. Pakai kaos timnas ya. Oke, siap. Garuda. Oke, sekarang kita ngobrolin tentang perkembangan timnas. Gimana nih menurut Mas Farid yang memang antusias banget dengan bola. Sebentar, sebelum kita lanjut saya nanya, kamu emang pemain bola? Maksudnya kamu seneng olahraga bola juga? Tidak hanya, kan ada nih penonton aja atau dia seneng main bola juga, atau dua-duanya gitu. Kan beda tuh antara penonton dengan pemain bola. Seneng nggak olahraga bola? Aku kalau main bola tuh sekedar hobi aja. Kalau dulu sempat ikut SSB gitu, cuman nggak yang tak tekunin banget gitu loh. Cuman ya main-main biasa lah kalau main futsal sama temen. Nah kalau secara suka bolanya itu aku dari kecil itu udah suka banget. Suka dari dulu lah, suka begadang, lihat Liga Champions gitu-gitu. Suka banget. Nah kebetulan aku fans klub terbaik di dunia, Barcelona. Jadi Barcelona. Dari dulu udah ngikutin dari dulu sih kalau aku sendiri main bola. Oke, terus rajin ini main bolanya sama temen-temen di kampus mungkin? Atau sejak SMP SMA sudah senang main bola, nggak hanya di lapangan tapi di gang-gang rumah-rumah, cuman pakai sendal jepit gawangnya. Gimana, senang juga memang main bolanya? Senang kalau dari apalagi SD lah ya. Udah tuh main cuman pakai bola cetet ya, kalau di daerahku namanya bola cetet. Daerahmu bola plastik. di Cilacap. Oh Cilacap. Cilacap. Ya main sama temen, ntar selesainya tuh kalau azan maghrib baru balik ya gitu. Nggak harus lapangan. Nggak harus lapangan. Dimanapun bisa, depan rumah bisa, depan gang bisa ya. Iya. Yang penting ada ruang lah buat kita main gitu. Gitu. Terus SMP SMA udah. SMP SMA lebih futsal sih. Oh lebih futsal. Ya, soalnya kan lebih orangnya dikit kan, jadi enak aja gitu, nggak membutuhkan. Kalau 11 sama 11 kan kita membutuhkan lapangan 22 lapangan besar, 22 orang. Kalau futsal cuman 5 lawan 5. Bisa di mana aja ya. Di ruangan-ruangan lah ya, bisa juga kayak gitu. Oh jadi selain seneng nonton berarti ya seneng ini juga olahraganya gitu. Kan ada yang nonton tapi nggak bisa, dia suruh cuman bisa komen doang gitu kan. Harusnya begini dong, begini. Kayaknya lebih jago gitu ketimbang timnasnya gitu. Oke, ini ya dilanjut sekarang pertanyaan tentang perkembangan timnas. Gimana nih ceritanya yang mengikuti pergerakannya timnas nih, dari yang mungkin bukan siapa-siapa gitu timnas ya, lawan ini kalah, lawan itu kalah. Nah, tiba-tiba nih sekarang dari ceritamu yang awal tadi kan
lawan Australia keren. Lawan Korsel keren gitu. Nah, oke. Kita ceritakan perjalanannya timnas. Oke. Versimu. Aku jadi keinget ketika kekalahan kita di final di Piala AFF melawan Malaysia tahun 2010. Yeah. Itu salah satu pertandingan yang paling memorable lah. Ketika Jangan menangis. Kok kayak berkaca-kaca sekali. Ya saat itu emang kita udah satu Indonesia. Sedih ya. Sedih banget. Dan memang kekalahan saat itu ya, seingat saya itu bukan total kesalahan Indonesia ya saat itu ya. Ada di belakang itulah. Ada trik-trik di belakang itulah yang membuat sebal gitu ya. Ya saat itu karena kita tuh belum pernah juara AFF. Bayangin Thailand udah banyak banget, Malaysia udah, kita tuh sampai sekarang belum malah. Nah di 2010 tuh ketika pemainnya Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, Eto'o, kayak pemainnya yang wah banget gitulah. Harusnya bisa nih menang nih di Piala AFF 1 lah. Akhirnya kalah. Dan di situ paling memorable sih kayaknya salah satu timnas pertama yang aku skuadnya itu nonton. Kayak pemainnya ini sampai siapa sih dulu anak kecil yang nggak beli jersey Indonesia? Yang Irfan Bahdim di sini, Eto'o nggak ada, mesti semuanya beli. Semua beli. Saking nobar lagi ya. Saat nobar tuh pakai semua nih. Nah, yang kaos-kaos 20 ribuan. Benar. Dulu aku juga punya tuh. Sebelum nonton tuh beli dulu. Ya, beli dulu. Yang sablonnya lengket. Ya, 20 ribuan. Kalau disetrika langsung kecabut. Ya. Kalau saat itu kan yang pelatihnya tuh Alfred Riedel. Coachnya itu Alfred Riedel. Dan mungkin kalau kita lihat dulu tuh permainnya udah bagus banget ya mainnya tuh. Ada Christian Gonzalez, ada Irfan Bahdim, Firman Utina, keren banget lah. Cuman emang karena kita ya bersaingnya hanya di ASEAN, jadi kelihatan keren banget. Padahal kalau langsung dilihat sekarang tuh kita saingannya udah bukan ASEAN. Bahkan AFF kan salah satu piala cup atau yang tim-timnya tuh hanya tim-tim ASEAN. Ya kita sebenarnya bukan suatu tujuan juara loh. Kita mainnya ya pengennya di ASEAN Cup, Olimpiade. Kalau bisa sih Piala Dunia. Ya kalau dulu mainnya udah oke sih. Terus nah, ini mungkin salah satu keresahan saya dan mungkin ada teman-teman juga yang punya keresahan sama. Kenapa timnas Indonesia tuh kalau kalah langsung ganti pelatih ya? Dulu tuh gitu. Wah, mainnya jelek ganti pelatih dan nggak ada perubahan. Dulu sempat tuh dilatih Neil Maizar, terus ada dan yang kalau sebelum STY ini kan Luis Milla. Luis Milla itu pelatih top lah dari Spanyol. Dan kalau dari segi permainan aku lihat tuh mainnya udah bagus saat itu. Udah bagus lah. Terus kenapa saat itu nggak diperpanjang? Nah, padahal kita udah seru. Apa ya, ada harapan lah ke timnas. Karena sebelumnya kan kita nggak bisa bersaing lah di kancah sepak bola itu. Terus ada Luis Milla dipecat, nggak tahu ya dipecat atau kontraknya habis. Nah, datanglah STY yang sekarang nih. Itu datang tahun 2020 tapi kepotong Covid kan, Mbak. Kepotong Covid, jadi mulai kelihatan tuh di tahun 2022 ini. Dan kalau aku lihat sejak ada Sintayong, minimal tuh di dalam pertandingan dan di belakang itu sangat diperhatikan. Jadi mulai dari kedisiplinan pemain, makannya, terus attitude-nya, itu sangat diperhatikan. Karena apalagi fisik ya, apalagi kedisiplinan tuh kan sangat mempengaruhi di pertandingan. Dan tentunya ya kalau pemain profesional emang harusnya disiplin sih. Karena banyak banget kalau pemain yang dari luar nih terus main ke Liga Indonesia, itu komennya sama. Pemain Indonesia tuh kurang disiplin. Gitu ya. Dengan adanya STY yang gembleng banget, yang katanya tuh porsi latihannya aja tuh bener-bener keras, yaitu yang membentuk. Berarti pelatih dulu itu kalau mungkin sebenarnya kalau pelatih dulu tuh, kalau menurut saya ini ya disclaimer, kalau menurut saya mungkin hanya memperhatikan di atas lapangan dalam pertandingan itu. Jadi dari taktik
Tapi strateginya gini, strateginya. Tapi kalau kualitas pemainnya aja udah jelek, gimana menerapkan strategi? Makanya apalagi fisik kan. Main 20 menit udah capek, gimana mau nerapin strategi gitu kan. Nah, makanya digembleng banget sih masalah fisik pemain timnas sekarang. Terus juga kalau dari pemain-pemain juga sekarang kita udah nggak ngambil dari Liga 1 doang. Nggak ngambil dari Liga Indonesia doang, tapi kita ngambil dari aset-aset yang ada di luar kan, kayak Rafael Strijk itu kan sebenarnya dia main di ADO Den Haag. Sebenarnya kalau nggak salah tuh masih akademi atau sekarang udah masuk ke skuad utamanya. Tapi seenggaknya ketika pemain yang sudah biasa main di Eropa sudah tahu bagaimana cara gaya permainannya lah, gimana bawa bola, nggak harus gimana cara passing. Nah ini nih yang penting passing. Dulu ngeliat timnas dikit-dikit long ball. Siapa yang nggak muak? Nah kalau sekarang tuh silakan. Bisa memuntahkan semua kemuakanmu terhadap timnas yang dahulu. Ya gitulah, long ball, dikit-dikit long ball. Pemain penyerang 165, back-backnya 190, tetap long ball. Ya gitu dulu mainnya gitu. Bosen lah pokoknya nontonnya. Bosen. Kalau sekarang udah mainnya enak sih, udah ya bisa dilihat lah, menghibur. Yeah. Sekarang menghibur di asuhan. Buat gemes. Ya, bisa melawan lah. Ya, gitu. Ya, terus kembali ke Sintayong. Oke, Sintayong nih. Salah satu pelatih yang paling progresif sekarang, dan kadang keputusannya tuh menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya adalah Sintayong itu suka banget mencari pemain dari luar. Sebenarnya gini, iya pemain naturalisasi. Cuman yang kita naturalisasi adalah pemain yang memiliki darah Indonesia. Oh gitu. Ya gitu. Mix. Jadi ya mix. Jadi pemain-pemain di liga luar yang punya darah, mungkin bapaknya atau kakeknya itu punya darah Indonesia, dicari tuh. Sampai segitunya dia mencari. Jadi ininya punya agen juga kan, agen pemain. Jadi kita menghadiri pelosok-pelosok Belanda untuk mencari pemain yang sekiranya bisa main di timnas. Oh gitu, darah Indonesia tapi posturnya bule gitu ya. Ya sekarang kita bisa lihat kan pemain timnas tuh posturnya oke-oke, wajahnya ada sedikit bule. Nah itu salah satu langkah dari Sintayong untuk mencari pemain-pemain yang berkualitas di Belanda. Sebenarnya nggak harus Belanda sih, cuman kan karena kita jajahan Belanda, jadi banyak. Lebih gampang nyari yang mix di sana ya. Betul. Karena mungkin nenek moyang kita juga pernah sudah mix, menghasilkan keturunan sekarang yang ada unsur-unsur Indonesianya. Ya betul. Yaitu salah satu keputusan Sintayong menaturalisasi pemain yang berdarah Indonesia. Detail ya? Ya. Detail loh, luar biasa. Ya tapi itu menimbulkan pro kontra sih. Jadi ada yang pro dengan naturalisasi atau ada yang kontra. Cuman di luar itu hasil dari langkah tersebut tentunya bisa mengangkat timnas Indonesia sekarang. Intinya itu. Oke. Terus tadi kedisiplinannya apa aja? Disiplinnya dari Sintayong ini. Oke. Kalau ini kayaknya lagi viral dan hype banget ya Sintayong nih, STY gitu ya. Kalau kita ngelihat di Twitter terutama ya, ini trending topik kayaknya STY ini. Betul. Ya kalau STY emang semua mengakui sih, karena dia pelatih kualitas dunia yang pernah membawa saat itu di 2018 membawa Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman, timnas Jerman saat itu. Raksasa tuh. Ya, raksasa. Dan Jerman itu salah satu pemenang kampion di Piala Dunia edisi sebelumnya. Jadi ya sekeren apalah itu, semua pada sudah langsung pada viral itu. Sombongnya 1000 kali lipat itu. Ya, Sintayong itu emang pelatih kualitas dunia lah. Makanya dia membawa budaya-budaya permainan kelas dunia itu diterapkan di Indonesia. Dan salah satunya itu kedisiplinan itu. Karena ya pemain sangat butuh kedisiplinan agar bisa menerapkan strategi itu kan. Jadi bahkan ada pengakuan salah satu ex timnas, pemain timnas itu emang mengakui kalau
porsi latihan dari Sintayong itu benar-benar keras. Benar-benar disiksa lah kalau bahasanya tuh. Jadi ya itu kalau menurutku merupakan hal baik sih, karena kalau udah masuk ke timnas ya harus beda level. Sudah nas. Nah, ya, betul. Nasional pastinya. Mau tarkam. Alah, jangan. Antar kampung. Pakai santet itu. Pakai santet. Ya. Pakai klinik. Nggak perlu kedisiplinan. Nggak perlu ya. Tumbang sendiri lawannya. Tiba-tiba ininya mah kipernya nggak bisa nangkep bola gitu ya. Lumpuh di tempat gitu ya. Ya bisa kita lihatlah di mungkin desa-desa kalian kok ada barang-barang di samping gawang. Nah, itu biasanya tuh. Apa tuh? Ya, adalah masyarakat kita kan mempercayai hal-hal seperti itu. Bawang putih, bawang merah digantung di gawang. Biar enggak kegolan, tetap aja kegolan. Tetap aja. Karena kayak gitu-gitu kan ini ya, apa namanya? Tahayul kan seperti itu. Latihan keras lah itu. Betul. Oke, lanjut ke Sintayong tadi, kayak menarik banget nih. Setelah dia melawan Jerman, raksasa ini. Nah, lawan Jerman saat itu Korea Selatan emang belum bisa melangkah ke 16 besar. Namun paling enggak bisa mengalahkan raksasa Jerman kan. Udah bangga tuh. Ya, udah bangga. Udah keren banget. Namun ketika saat itu pelatih dan ofisial kembali ke Korea Selatan, kan seperti ada press conference gitu kan. Nah, itu malah pelatih dan ofisial dan pemain banyak yang tidak suka terhadap itu. Jadi masyarakat Korea bahkan ada yang melempar. Kenapa kontra begitu? Kenapa? Mungkin sebenarnya kecewa aja ya. Mungkin wajar lah sebagai masyarakat yang mengharapkan timnasnya bisa melangkah ke babak selanjutnya, tapi hanya bisa di group stage. Jadi ya mungkin tapi kalau menurutku itu merupakan hal yang kurang respect. Karena pemain juga berjuang, pelatih berjuang, semuanya berjuang, tapi kenapa ketika kembali ke negaranya Korea Selatan saat itu malah seperti tidak dihargai perjuangannya. Ya, terlalu ekspektasi tinggi mungkin orang Korea ini gitu kan. 2018 kan saat itu. Terus ya itu masuk ke timnas Indonesia tahun 2020. Disitulah dia mulai kuku-kukunya mulai dicengkram ke tanah Indonesia dan melatih ya para pemain Indonesia dengan kerasnya. Keren sih. Saya sih baca tuh di Twitter, di TikTok ya. Sintayong itu betapa dia sangat keras sampai ke kegiatan sehari-harinya pun diatur oleh dia. Ya, betul. Karena demi keseimbangan katanya dia seperti itu. Dan makan tidak ada gorengan di pemain. Tidak ada gorengan masuk ke perutnya pemain timnas. Tidak ada gorengan. Tinggalkan pisang goreng kesukaan Indonesia ya, bakwan. No. Tidak. Gorengan 2003 tidak dimakan timnas. Tapi apalagi 2024 ya. Nah, aduh, enggak ada. 2024 enggak mungkin lagi. Enggak mungkin. Aduh, molen enak banget tuh. Iya nih. Kayaknya enak nih, Taba. Ada molen di sini. Iya. Enggak boleh timnas. Karena minyak nggak boleh masuk ke perutnya para pemain. Masuk ke perut saya saja. Kata Sintayong mempengaruhi metabolisme. Benar. Ya, makanan itu semua klub di dunia emang sangat memperhatikan makanan. Bahkan tidak hanya dari klub, tapi dari kesadaran pemain. Ya. Karena timnas kan sebenarnya bukan yang setiap hari, bukan yang setiap saat kita kumpul gitu kan. Tetap kita kembali ke klub. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pemain itu tidak memperhatikan makanannya. Jadi ketika udah keluar TC nih, udah keluar pelatihan di timnas, udah makan gorengan, pop mie. Itu nggak boleh. Nah, sama Sintayong nggak boleh karbo. Ya. Nggak boleh. Karbo hanya siang aja kata Sintayong. Saking baca Twitternya. Dan itu hanya dibatasi berapa sendok untuk nasi gitu. Karena apa? Kebanyakan karbo nggak bisa lari gitu. Nah, perutnya buncit, tidak bisa mengejar pemain-pemain. Nggak cantik lagi nanti long lagi loh. Ngemat tenaga kan itu biar gak cepet capek gitu kan. Betul. Kalau mainnya cantik, oper capek. Masalahnya tenaganya banyak. Kayak
Kayak gitu. Jadi memang harus ringan badan itu walaupun badannya tinggi harus karena besarnya kan di otot kan, bukan di lemak agak kan. kekar tapi dia harus ringan seperti kapas kata Sintayong. Wah susah itu. Kapas. Susah ya. Kan proporsional, bukan kurus loh ya. Iya. Proporsional ya, dia. Besar di otot kan ya. Benar. Jadi ketika adu body dengan pemain luar tuh nggak masih mentalan. Mental. Emang kita kesenggol semental. Kesenggol guling-guling. Enggak. Kalau timnas Indonesia tuh enggak guling-guling. Atau seperti pemain yang kita mau bicarakan yang drama itu, enggak apa-apa kesenggol, jatuh dong. Nah. Atau ini mau bahasa kembali lagi yang drama. Kalau masalah guling-guling itu sebenarnya bukan hanya dari fisik kuat ya, tapi juga salah satu strategi. Itu banyak digunakan oleh timnas-timnas di Timur Tengah. Ketika kesenggol dikit, guling-guling. Ini ya, langsung ciri khasnya ya, maksudnya Timur Tengah gitu. Ya, langsung. Terutama negara mana kalau boleh tahu? Negara mana ya? Bisa disebut gak di-spill nih negaranya banyak yang sih, drama. Kayaknya drama tuh terkenalnya di Korea harusnya ya, drakor gitu. Ini kenapa drama pindah ke Timur Tengah ya? Drama Qatar. Drama Qatar. Ya, itu Qatar juga ya pemainnya juga gitu sih. Mungkin itu salah satu strategi ya. Ketika bisa. Ya nggak usah olahraga aja kalau gitu, nggak usah pembentukan otot. Buat apa? Itu harusnya itu kan. Cuman ya gimana? Iya kalau disenggol dikit langsung geblak gitu kan. Susah kalau lawan panitia tuh. Bisa panitia. Susah. Oh gitu ya. Ya. Lah jatuhnya lebay gitu ya. Gitu. Ya bisa guling-guling 2 menit kan sayang ya. Itu maksudnya cuma kesenggol ya. Gimana kalau keterjang gitu loh maksudnya? Ketendang apa keterjang itu langsung ambulannya masuk ke situ kali. Nah, ya. Mungkin kalau ada kemarin tuh patah gitu deh. Ada pemain Uzbekistan kemarin yang menjadi sumber dari kartu merahnya Rizky Ridho. Itu ketendang mungkin Rizky Ridho nggak sengaja ya, itu terkena ke alat vitalnya. Nah mungkin itu kalau guling-guling 2 menit nggak apa-apa sih, emang sakit sih itu sih. Tapi kalau yang cuman kesenggol gini guling-guling itu lebay. Nggak usah main. Nggak usah latihan. Pulang aja. Loh dia memang diperlukan untuk berdrama di situ. Ya, itu ya. Salah satu strateginya bukan strategi permainan tapi strategi berdrama, bagaimana drama itu kelihatan natural. Kita kan bisa dapat keuntungan kartu kuning lawan kan. Kartu kuning, kartu merah itu kan sama menguntungkan pemain kita, tim kita. Jadi ya itulah sering digunakan. Tapi ya itu gimana lagi ya udah. Tapi seru-serunya pertandingan yang buat gemes-gemes itu ya termasuk dramanya sih sebenarnya. Iya nggak sih? Dramanya dan itu membuat kita itu ada traumanya gitu ya, kayak kemarin tadi kamu bicara tentang Malaysia yang 2010 ya itu kan kayaknya trauma sekali kita terhadap kejadian itu ya, banyak banget intrik-intriknya, nggak akan ada yang lupa itu kayak gitu, yang kita semua akhirnya keluar ya dari lapangan ya itu dengan keputusan seluruh rakyat Indonesia sepertinya menyetujui bahwa ayo kita walk out ya saat itu ya, seingat saya itu. Kalau yang bukan. Oh, bukan ya 2010? 2010 tuh yang emang kita kalah dari Malaysia. Kita kalah. Ya, dari yang walk out itu tahun? Yang walk out tahun berapa ya? Kita kan pernah tuh walk out juga, nggak jadi main tuh. Aduh, kurang ingat sih aku. Kurang ingat ya. Tapi kalau yang di 2010 itu emang kalau drama-dramanya tuh katanya tuh ada pemain yang dibayar. Itu biar timnas kalah. Cuman kan nggak tahu, nggak terbukti kan. Tapi ya tetap aja sakit sih. Kita udah 2010 itu. Kita yang walk out itu gara-gara kipernya itu ngerasa matanya silau dengan penonton itu. Indonesia. Ya itu. Itu tahun berapa ya? 2010. Enggak, di atasnya 2010. Yang benar-benar keluar kita nggak jadi main. Oh iya. Iya. Apa saya belum lahir ya? Itu di atasnya 2010 itu. Lawan Malaysia juga yang kipernya botak itu. Oh iya. Kalau seingatku ya itu tuh emang laser. Iya kayak itu kan benar kan. Itu. Katanya penonton Indonesia membawa alat itu sehingga membuat si kiper susah lihat kan. Laser. Dia langsung ini. Kayak gitu, protes gitu.
gitu, minta langsung kalau nggak salah penalti atau apa, lupa lah, aku nggak ngerti juga permasalahan bola itu ya gitu. Tapi yang pasti drama-drama di pertandingan bola itu pasti ada gitu. Ada. Dan itu ya sebagai bumbu seru-seruan aja. Seru-seruan dan gemesin. Dan buat trauma, tapi traumanya ini positif ya. Maksudnya kita jadi makin semangat untuk memperbaiki tim kita gitu ya, timnas kayak gitu. Wah, timnas harus lebih baik nih gitu. Harus sih, harus. Ya, Piala Dunia lah. Iya, mudah-mudahan masuk Piala Dunia 2024 ini ya. Piala Dunia 2026. Ini 2024 harusnya dia menang dong lawan Gini ini, kan bisa masuk. Olimpiade itu. Olimpiade ya. Oh iya, Piala Dunia ya. Oh, Piala Dunia yang 2026. senior, kan? Oke, gitu. Mungkin kalau 2026 belum kesampaian ya di edisi selanjutnya lah. Oh iya. Betul. Kamu nggak masuk aja jadi timnas? Aduh, enggak. Mending kerja di sini aja udah pusing kan. Gimana timnas? Olahraganya keras dan nggak boleh makan gorengan. Nah, itu. Soalnya pisang coklat enak ya. Enak sih. Piscok. Enak. Pisang aroma. Balik kuliah gitu. Kayaknya meninggalkan pisang aroma sulit ya. Sulit. Jadi nggak bisa jadi masuk timnas kalau suka gorengan. Kamu suka bakwan? Hujan-hujan atau tahu isi? Kamu nggak bisa masuk timnas, guys. Nggak bisa. Sintayong akan ini ya langsung habis kita. Langsung di ini sita. Kita nggak bawa kresek gitu. Dari mana kamu beli gorengan? Udah galak banget tuh. Tapi memang Korea Selatan masalah kedisiplinan tuh keren-keren. Ya. Masalahnya semua cabang olahraga tidak hanya dengan sepak bola, voli pun. Ya. Makanya Megawati ya kan, tahu kan Megawati itu juga berjaya gitu di Korea Selatan dengan pelatih yang menangani dia, itu pelatih yang tepat gitu. Makanya banyak banget netizen Indonesia yang ngomong, Mega kamu jangan balik ke Indonesia deh. Gitu. Ya kamu udah di sana aja. Kalau bisa kamu menarik orang Indonesia. Nah. Jangan pulang ke Indonesia, kamu nggak akan dihargai di Indonesia, begitu kata netizen. Iya, dan jadi benar dia benar-benar besar Megawati itu ini bukan Megawati yang itu ya. Tuh. Saya garis bawahi lagi, ini Megawati pemain voli Indonesia. Emangnya yang mana, Mbak? Nggak usah di-spill deh. Kayaknya nanti podcast ini akan tumbang. Nggak apa-apa, dia juga udah tumbang. Iya. Oke, ini sekarang kita ngebahas lagi tentang kedisiplinan Sintayong ya kayaknya, tapi secara keseluruhan nih ya Korea Selatan itu juga tidak hanya olahraganya aja loh, semuanya kehidupan mereka tuh disiplin lurus ya. Gitu ya. Termasuk kayak saya kan termasuk penggemar aktor ya kemarin dengan temanmu itu kan itu termasuk mereka disiplin terhadap ini ya para senimannya, aktor aktrisnya. Termasuk juga besok ini akan tayang juga dengan temanmu juga yang namanya Deva yang suka K-pop. Dia itu juga membinanya itu luar biasa itu kalau itu juga keras. Membina artis-artisnya gitu. Dalam manajemen. Dalam manajemen agensinya. Tidak hanya olahraga saya pikir ya. Di semua aspek kayaknya dia keras. Berarti memang sudah jadi budaya Korea Selatan itu sendiri. Betul, jadi budayanya negara sana itu kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang mereka kayak postur tuh wajib gitu loh, kayak di seniman itu kamu nggak boleh beratmu lebih dari sini. Jadi banyak yang stres, makanya ada yang nggak kuat anak muda ya bundir itu termasuk salah satu budaya kan bundir di sana. Dan mereka tuh kejamnya adalah ada standarisasi kecantikan baik dari masyarakat, dari society. Pria dan wanita. Jadi pria itu ganteng, tampan itu standarnya ini. Perempuan itu standarnya ini. Jadi yang namanya hadiah ulang tahun hidung baru. Berat. Mana tuh hidung baru tuh? Oplas. Mungkin kalau di dunia olahraga nggak sampai segitunya nggak sampai segitunya. Tapi kalau ini di dunia entertain, itu seperti itu. Tapi nggak hanya dunia entertain. Misalnya di dunia masyarakat sipil itu gitu. Saat dia merasa, karena mereka kelihatan orang jelek kan dibully aja di sekolahan. Aduh, kasian ya. Jadi begitu kejamnya gitu loh maksudnya di sana itu. Jadi gatal gitu matanya ngeliat orang-orang kok wajahnya aneh sih gini gitu. Jadi makanya orang tua bekerja keras dan si individu juga bekerja keras hanya untuk kadang-kadang memperbaiki secara fisik. Ya karena emang udah tuntutan ya. Ya, jadi kalau tadi
Mas Farid cerita tentang Sintayong di 2000 berapa 18 apa yang dia dilempari macam-macam, ekspektasinya terlalu tinggi. Memang mereka selalu memasang ekspektasi standar tinggi. Wow. Seperti itu ya. Secara keseluruhan masyarakatnya. Gitu. Jadi kalau ada pelatih-pelatih atau orang yang memang profesional masuk ke negara kita gitu, keren banget itu pasti. Ya. Karena ada yang ada ya kerennya yang ditularkan. Tapi masyarakat Indonesia memang harus pintar juga bahwa kita harus mengambil yang keren-kerennya, yang buruk-buruknya jangan diambil. Jangan. Karena bukan berarti Korea Selatan itu sempurna ya. Bukan. Tetap kita memilah ya, guys, gitu loh. Misalnya ada negara manapun gitu ya, tetap kita ambil yang baik, buang yang jeleknya. Betul. Yang sesuai dengan kita juga lah pastinya ya. Masuk ya karena kita punya budaya sendiri kan. Iya, kita punya budaya sendiri dan kita juga ada border, ada barriernya, agama. Betul. Susah tuh. Ya nggak sih? Masyarakat Indonesia terkenal santuy banget. Santuy lah. Terus kemarin tuh info dari Mbak Ayas nih, salah satu kru tim Rumpi Asik katanya Indonesia tuh susah masalahnya kalau kerja sama tim. Mereka tuh lebih populer olahraga yang sendiri-sendiri kayak bulu tangkis yang tidak dengan tim katanya. Karena apa? Karena saya nanya, kenapa? Bilang, karena egois, belum bisa untuk kerja sama secara tim. Ya itu. Egonya tuh muncul masing-masing gitu, yang kayak Mas Zul tadi juga ngomong pengen nendang gol sendiri tanpa ngoper ke temennya katanya gitu tadi. Maruk ya itu ya. Maruk. Jadi dia ngerasa udah mulai. Nah, itu salah satu yang mungkin ya kalau tim kan memang harus ngeblend. Ya. Kalau di bola kan 11 kan, 11 pemain dan harus ngeblend ke 11-11-nya. Tapi saat egonya muncul ego kan kadang-kadang munculnya enggak pengen tok ya terlihat dia. Pemain bintang kan. Giring sendiri, kerebut. Itu pun di cabang olahraga lain seperti itu, basket misalnya. Kalau volley masih agak muter tuh. Ya, muter. Ya, terus ada area-areanya. Kalau basket enggak. Basket langsung duduk dia bisa ngedribble. Mending kalau masuk. Iya, langsung kadang-kadang 3 point. Kalau nggak masuk, egois. Bali wae. Lempari wae. Ya gitu. Jadi harus memang kalau kerja tim apapun ya itu harus memang saling ini ya. Saling ngeblend, saling memahami punya chemistry penting itu, jangan pengen menonjol sendiri loh. Ya, betul. Ya, makanya kalau di timnas sendiri kalau sekarang kan udah enak tuh mainnya. Semoga kedepannya semakin jaya, semakin amin. Mainnya oke lah. Nggak giring sendiri, tendang sendiri, kerebut sendiri. Ya. Mudah-mudahan sepak bola juga menjadi salah satu olahraga andalan Indonesia ya. Selain bulu tangkis pastinya. Betul. Bulu tangkis ini kan benar-benar Indonesia nih megang banget ya. Dari dulu ya. Dari dulu gitu ya, dari zaman bahla. Mudah-mudahan bola ini bisa lah nggak kalah lah dengan negara-negara lain ya gitu. Terutama negara-negara dunia. Sekarang udah dunia ya dia ya. Alhamdulillah. Ya semoga semoga masuk ke Olimpiade kita udah ketemu negara-negara yang langganan Piala Dunia. Dan mungkin juga sekolah-sekolah bola Indonesia mungkin lebih ditingkatkan lagi. Dan yang memang sudah kan namanya anak-anak tuh kayak biasanya kalau memang aku pengen jadi pemain bola gitu kan, memang dari kecil ya dia senangnya ya. Ya udah mulai SD, SMP, SMA mungkin mulai ada sekolah-sekolah yang khusus untuk atlet ya. Ya, karena sekarang juga pembinaan anak muda sangat penting. Betul. Dari kalau dari PSSI sebenarnya ketika mendatangkan pemain naturalisasi itu salah satu akselerasi untuk ngangkat sepak bola di Indonesia. Pertukaran pelajar. Ya, tapi juga harus diimbangi dengan itu pembinaan usia muda. Betul. Dari umur under 10 mungkin udah bisa ada. Harusnya nggak hanya di kota besar aja ya. Maksudnya ini kan saya tahunya sekolah atlet itu adanya di Jakarta. Ya. Di Ragunan tuh. Ragunan. Tapi masalahnya di Jogja belum ada. Nah. Ya, padahal yang namanya benih-benih itu seluruh Nusantara gitu. Papua tuh banyak tuh biasa ngejar berburu. Ada Mbak Luna? Oh nggak ada. Sambil bawa ini. Iya, larinya cepet loh. Negara orang-orang timur itu. Iya, latihan karena dari kecil mereka terbiasa berlari kayak gitu. Sebenarnya bibit-bibit tuh banyak. Banyak banget gitu loh. Karena Indonesia itu termasuk
ragam ya. Ragam banget. Sebenarnya apa Indonesia tuh banyak loh bakatnya. Misalnya dari zaman dulu menang bulu tangkis ya, terus sempat juga kita juara voli tuh. Ya, voli. Terus sempat juga maksudnya dari segi di luar olahraga science juga kita nggak kalah. Habibie. Iya. Olimpiade matematika Indonesia. Fisika Indonesia juga. Musabaqah tilawatil Quran Indonesia juga. Terus nyanyi Indonesia banyak. Dangdut Indonesia. Semua sebenarnya kita banyak bakat-bakat di bidang apapun. Kita benar-benar ragam. Betul. Iya, cuman ya itu orangnya santuy. Santuy. Nah, yuk bangkit Indonesia ya. Yuk, timnas masuk Piala Dunia. Timnas. Besok lawan Guinea mudah-mudahan keren. Semoga ya menampilkan permainan terbaiknya aja lah. Terbaik dan cantik ya. Nah, cantik dan menang. itu salah satu semangat kita sih. Oke Mas Farid, terima kasih atas kehadirannya di studio Rumpi Asik yang sudah panjang lebar menjelaskan timnas kita. Mudah-mudahan ini dari mata Gen Z, timnas ini memang luar biasa ya. Kita bangga ya, kita bangga nih. Bangga banget. Yang penting kalah menang itu bonus kayaknya ya. Yang penting permainannya keren. Dilihat enak. Cantik. Iya. Oke teman-teman, Rumpi Asik yang masih pengen ngobrolin atau gosipin tentang timnas kita, boleh komen di YouTube Rumpi Asik, di IG, FB ataupun TikTok Rumpi Asik. Komen aja. Adu komen boleh, perang komen boleh, terserah. Tetap pantengin terus ya episode-episode menarik di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik.